Nasab, Pak, syaratnya itu bukan saksi, bukan catatan tulisan. Bukan itu syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah asyukrah wal istifadah. Syaratnya itu orang semua tahu kalau itu adalah putranya bapak ini. Kalau itu nunggu saksi, Pak, siapa yang mau menyaksikan ada orang melahirkan kecuali Bu Bidan? Ya. Jadi istri saya kan lahir alhamdulillah 5 kali, selamat semua. Ya. Suatu kali ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau ada orang yang bilang bahwa kepengurusan NU sekarang adalah kepengurusan NU yang paling buruk, ya saya sepakat. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa ketum PBNU sekarang, Gus Yahya Khalil Stakuf, itu adalah ketum terburuk sepanjang masa, ya saya pun sepakat. Karena sekarang virus-virus Bali itu sudah masuk ke dalam tubuh NU, menggerogoti sampai NU sekarang adalah NU yang sedang sakit. Iya, mulai dari Rois Amnya sampai dengan tingkatan ranting. Bahkan di PWNU Jawa Timur, ya, Ketua PW Aswaja Center di PWNU Jawa Timur yang bernama Kiai Ma'ruf Hosin itu pun seolah membela Bali mati-matian. Ketika tesis Kiai Madunus Al-Bantani itu menyebutkan bahwa untuk nasab Balwi itu harus syukrah wal istifadah, kemudian ada saksi, ada catatan tulisannya. Nah, kemudian oleh beliau, oleh Kiai Ma'ruf Hosin itu cukup syukrah wal istifadah. Jadi saksi, kemudian tulisan, catatan-catatan itu dianggap tidak penting. Ya, tentunya hal ini menimbulkan reaksi. Dan akhirnya oleh Ki Haji Raden Abdul Ghalib, ya, dari Batu Ampar, Madura, itu membuat sebuah video penjelasan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Hosin ini tidaklah benar. Ya, kita lihat video dari Kiai Haji Raden Abdul Ghalib Batu Ampar yang akan menjelaskan di mana kesalahan dari Kiai Ma'ruf Hosin. Oke, mari kita jaga negeri di tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan kawan santri dan para kiai tentang pernyataan Kiai Ma'ruf Hosin yang telah mengatakan selesai nasabnya kaum para habaib ini sudah subut secara syukrah wal istifadah. Beliau mengutip bahwa nasabnya kaum para habaib ini katanya sudah memenuhi syarat secara kaidah ilmu hadis dan juga kaidah ilmu fikih, bahwa nasabnya Ba'alawi ini subut secara syukrah wal istifadah. Beliau mengutip kitab Majmu' di jilid 20 halaman 262. Padahal bunyinya seperti ini. Fa in istafadha anna fulan ibnu fulan au anna fulan hashimiyun, anna fulanan hashimiyun au umumiyun, jaza ayyushhada bih. Apabila nasab itu sudah istifadah bahwa fulan anaknya fulan atau fulan ini Hashimiyin, maka boleh untuk menjadi saksi bahwa nasab itu subut, bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oke, sekarang pertanyaannya, nasabnya kaum para habaib Ba'alawi ini sudah, kepopulerannya, kesyuhrannya ini sudah istifadah apa belum? Ini permasalahannya, Kiai. Ternyata nasabnya Ba'alawi ini tidak memenuhi standar istifadah. Tidak istifadah, hanya syukrah saja. Populer tapi tidak memenuhi syarat istifadah. Kenapa? Karena ta'rif al-mahiyah, definisi daripada istifadah yang telah dicantumkan oleh ulama fikih walaupun dan ulama hadis dan ulama yang lain, bahwa yang dimaksud dengan istifadah itu adalah al-khabarul ladzi tatakassurat ruwatuhu fi kulli tabaqatin
walam tasil darajat tawatur. Yang dimaksud istifadah itu adalah sebuah kabar yang sudah banyak rawinya fi kulli tabaqatin di dalam setiap generasi, walaupun tidak sampai kemasyhurannya. Perawinya itu pada haddut tawatur tidak sampai 10. Ada 4 di dalam setiap tabaqat, di dalam setiap tingkatan. Nasabnya Ba'alawi ini kalau dari Ubaid bin Ahmad al-Muhajir atau bin Ahmad al-Abbah, apakah sudah memenuhi standar istifadah? Tidak ternyata. Karena nasab ini hanya dipopulerkan di abad 9, baru syuhrat di abad 12-an, di abad 10 sampai 12. Begini. Ternyata sebelum abad 19 tidak ada itu kabarnya, makanya itu putus riwayatnya selama 550 tahun. Itu yang disebut oleh ulama terdapat illah qadhihah jarihah. Karena terdapat illah qadhihah jarihah, maka kepopuleran nasabnya kaum para habaib ini tidak istifadah. Kalau tidak istifadah, ya tidak bisa untuk dijadikan syahadah. Sehingga di Rasail fi Ilmil Ansab di halaman 34 dikatakan al-ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Nasab-nasab itu, nasab-nasab manusia itu bagaikan sanad di dalam khabar. Kalau mengkoti kesyuhuran yang syarat dari istifadah itu, kesyuhurannya, kepopulerannya itu harus fi kulli tabaqatin. Ternyata di abad 4, 5, 6 ini tidak ada mengkote. Oh, berarti nasabnya Ba'alawi kaum para habaib tidak memenuhi standar istifadah secara kajian ilmu usul dan secara kajian ilmu hadis. Terus kalau kita melacak kepada kajian ilmu fikih, maka kepopuleran itu katanya Imam Ar-Rawiyani di dalam kitab Bahrul Madhab di halaman, di jilid 20 halaman 134, di jilid 14 halaman 134 dikatakan ada 4 syarat untuk memenuhi standar kepopuleran itu masuk kepada istifadah. Yang pertama adalah tulus zaman, sama dengan ulama tadi, ulama ahli hadis. Tulus zaman itu fi kulli tabaqatin sudah masyhur, setidaknya diriwayatkan oleh 3 orang atau 4 orang yang berkesinambungan mulai dari abad 4 sampai abad sekarang. Itu namanya tulus zaman. Terus yang kedua ada muddafi, itu kalau pakai standar ilmu fikih. Ada muddafi, tidak ada penolakan. Ternyata penolakannya banyak. Di antaranya Syarif'un Rafiq, di antaranya Bayyinat Zahirat. Sehingga syuhrah wal istifadah itu di dalam Rasail fi Ilmil Ansab dikatakan intifa'ul mu'arada fil umum wal khusus awil bayyi awil wasaik al bayyinat. Begitu kiai. Jadi nasabnya kaum para habaib ini tidak memenuhi standar istifadah baik secara kajian ilmu hadis atau secara kajian ilmu fikih, karena tidak memenuhi syarat. Apalagi ini nasab tidak istifadah. Yang sudah istifadah saja apabila menyalahi data dan kenyataan yang valid itu gugur kok. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil di jilid 1 halaman 47 dikatakan fa innal nasab yasbutu bil istifadah illa ayasbuta ma yukhalifu. Sesungguhnya nasab itu bisa tetap dengan istifadah kecuali istifadahnya menyalahi sesuatu fakta yang valid dan kenyataan yang bisa dibuktikan. Ini sudah gagal.
nasab yang sudah istifadah memenuhi unsur syarat istifadah bisa gagal apabila menyalahi kevalidannya, menyalahi kaedah-kaedah yang telah nyata. Apalagi nasab ini sudah batal secara kajian ilmu nasab, secara kajian ilmu sejarah juga batal, karena di dalam data internal dan eksternal mereka dikatakan bahwa Ubaid dengan ayahnya Ahmad Al-Muhajir ini hijrahnya di abad 6 tahun 540, itu dalam kitab mereka dan kitab internal yang lain. Sedangkan Sayyid Ahmad Al-Abbah bin Isa bin Muhammad Al-Naqib ini sudah wafat di pertengahan abad 4, ya mustahil lah secara kajian ilmu sejarah, secara kajian biologi, secara genetika darah, ternyata tidak ada kemiripan dan ketidak ada unsur kode-kode yang sama dengan darahnya Ahlul Bait, tidak ada. Terus secara kajian arkeolog, makamnya kata data mereka di Fathur Rahimir Rahman, di dalam kitab karya Syekh Umar Sahibul Hamra dikatakan bahwa di abad 9 itu tidak ada makamnya Sayyid Ahmad Al-Abbah di Husaysyah, itu tidak ada makam. Bahkan di Masyra'ur Rawi wa la yuraful an illa qabra alawi, tidak ada makam di Husaysyah itu ditemukan, baru dibuat itu. Nah, kenyataan seperti ini kalau pakai syuhra wal istifadah, andaikan sudah lulus istifadahnya, itu tidak memenuhi standar untuk diisbat sebagai nasab yang sah. Apalagi nasabnya kaum Ba'alawi para Habib ini tidak memenuhi standar istifadah. Begitu saudaraku.